digolongkan termasuk orang-orang yang berjuang untuk agamanya Allah, li'a'la'i kalimatillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, kita beristighfar kepada Allah. Kita bersalawat kepada Rasulullah dan kita mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah. Mudah-mudahan wirid-wirid ini menjadi satu wasilah terbukanya hati kita, menjadi wasilah kemudahan ilmu masuk ke dalam diri kita dan kemudahan kita juga untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, yang diilhamkan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله 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 استغفر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على النبي محمد صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كل لمحة ونفس عدد ما علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة وعدد ما وسعه علم الله.
إلى حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولسان علي بن عبد الله بن عبد الجبر الشهد بسبب العباس والمرسل صراط سيدي عبد الله بن الصديق الغبار الحسن ولا نور برهنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kemudian kita kirimkan Fatihah untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah berjuang untuk Indonesia. Kita tidak bisa ngaji malam ini ya. Seandainya Indonesia ini tidak merdeka, mungkin sangat sulit bagi kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan pengajian atau kajian apapun. Ya, anak susah sekolah kalau tidak merdeka. Kita lihat bagaimana di Palestina. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala angkat kesulitan, kesusahan yang terjadi di sana, amin ya rabbal alamin. Dan di seluruh tempat dimanapun berada, amin amin ya rabbal alamin. Dulu tahun 2011 di Mesir begitu terjadi gejolak, memang semua terhenti. Ya, belajar terhenti, bahkan ekonomi juga mampet saat itu. Ketakutan di mana-mana. Alhamdulillah Indonesia kita dalam kondisi ketenangan, dalam kondisi kebebasan. Bahkan kita buka kajian itu tidak mesti harus ada izin. Kalau di Mesir itu pun bahkan seseorang tidak bisa bebas untuk naik mimbar, itu pun harus ada izin dari kementerian. Ya, Wizaratul Auqaf. Kalau di Indonesia siapapun silahkan naik ke atas mimbar. Ya, bahkan izin dari pengurus masjid silahkan siapapun boleh naik menjadi khatib. Ya, itu artinya apa? Bahwa Indonesia ini sebenarnya kenikmatan. Indonesia ini adalah satu kenikmatan bagi siapapun yang mensyukuri. Ya, mari kita jadikan wasilah kemerdekaan Indonesia. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka, amin amin ya rabbal alamin, menghapus dosa-dosanya, dan Allah balas perjuangannya dengan balasan yang seindah-indah balasan, amin amin ya rabbal alamin. Di hadhihi ni'mah likulli salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian tadi ada wali santri yang mengantar makanan untuk santri makan malam. Beliau minta doakan, tapi tidak ngirim namanya siapa. Intinya wali santri namanya Wildan, ya, punya kakak yang sedang hamil. Kita didoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan janinnya, karena sebelumnya keguguran. Jadi minta sama Allah melalui wasilah doanya para jamaah dan para santri untuk didoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menjaganya. Dan seluruh yang sedang hamil dimanapun berada kita doakan, kita harapkan mudah-mudahan anaknya janinnya semua dalam kondisi sehat dan afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di hadhihi kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, orang tua kita yang telah melahirkan kita dan ayah kita dan datuk kita, nenek kita, mbah kita, buyut kita semuanya, dan anak cucu kita
keluarga kita, sepupu kita, ponakan kita, siapapun. Kita harapkan baik semuanya. Kita doakan mudah-mudahan kita yang mengharapkan dan juga siapapun yang kita harapkan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan. Mudah-mudahan Allah mengangkat kesempitan dan Allah angkat penyakit yang ada, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh penyakit yang ada, amin ya rabbal alamin. Beserta Allah juga angkat dosa-dosa, amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Lihadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian untuk kita semua dengan gudang banyak hajat, hamba ini banyak hajatnya, banyak perlunya sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat kita dan Allah mengajari kepada kita bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku mengajarkan adab kepadaku sehingga aku menjadi orang yang paling tinggi adabnya dan paling baik adabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ya Allah, nawaiنا التعليم لعلاء كلمة الله, kita niat belajar dan mengajar li'ala'i kalimatillah, ya, untuk meninggikan syiar agama, amin amin ya rabbal alamin. Kalau lihat i'tikaf tak bisa Pak, ini syarat masjidnya belum terpenuhi, jadi jangan sengaja aku i'tikaf di masjid ini, belum ya. Kalau di masjid kita sama-sama niat i'tikaf, kalau di sini ya niat duduk mengaji. Apa bedanya musola sama masjid? Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Bedanya apa? Bedanya syarat, ketentuan. Yang pertama adalah masjid tersebut harus melalui beberapa tahapan syarat. Sholat Jumat, lalu azan, lalu sholat 5 waktu. Di sini sudah memenuhi. Cuman sholat di sini, santri-santri di sini sholatnya belum memenuhi syarat. Kenapa? Untuk dikatakan syarat Jumat itu harus mustautin. Mereka di sini bukan mustautin. Mereka disebut mukim. Santri di sini mukim semua. Mukim itu artinya yang menetap di satu tempat tapi bukan untuk bertempat tinggal. Sedangkan syarat Jumat itu harus mustautin 40 orang. 40 orang mustautin. Mustautin itu apa? Yang memang domisili di satu tempat, yang tidak berniat ingin berpindah ke tempat lain. Itu namanya mustautin. Makanya kalau di kampung itu ya Jumat. Kalau di pondok Jumatan, tapi setelahnya kita biasanya mengganti lagi dengan sholat zuhur. Jadi untuk kategori sebagai masjid belum terpenuhi. Kalau di kampung kita masjid lah namanya. Kenapa? Karena memang orang situ semua. Kita sini semuanya orang-orang mukim, bukan mustautin. Ya, kita orang yang bertinggal di sini tapi bukan mustautin. Ya, mustautin itu domisili. Ya, jadi di sini disebut mushola. Sehingga kalau misalnya ada ibu-ibu, kami nih kira-kira bisa tidak kami ngaji, silakan datang saja. Karena yang tidak boleh wanita datang ke satu tempat itu adalah masjid, bukan musola. Karena kalau seandainya kalimat musola, maka kamar kita bisa disebut musola Pak. Karena kadang-kadang suami istri sholat di situ 5 waktu, tidak ke masjid, ternyata sholatnya di kamar. Ya di musola, musola al-ikhlas. Kenapa al-ikhlas? Karena ikhlas betul kita sholat di situ. Terus tidak ada yang mengatakan kamar kita adalah musola atau masjid. Tidak ada yang bilang kamar kita masjid. Walaupun kita sholat di situ 5 waktu. Ya. Nah, jadi dikatakan masjid harus ada azan, harus ada sholat jamaah setiap waktu. Lalu harus ada Jumat yang memenuhi syarat. Ya. Jadi
ini adalah salat. Masuk kepada pengajian malam hari ini pada hikmah yang ke-21. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala buka minhu ittihamun lahu. Pelan-pelan. Ngaji itu memang harus pelan-pelan. Qala buka minhu ittihamun. Permintaanmu kepada Allah. Ittihamun lahu. Bukti sanksimu kepada Allah. Sanksi itu apa? Sanksi itu kayak tidak percaya. Hah? Ragu. Coba kita bayangin. Selama ini kita minta sama Allah. Tapi ternyata Sidi Ibn Athaillah ketika mendalami kepada makna yang lebih dalam, bertafakur Pak. Ternyata minta sama Allah itu sebenarnya kayak ada sisi wujud kayak tidak percaya sama Tuhan. Kayak Tuhan tuh kayak nggak ngasih yang terbaik sama kita. Kalau kita mau merenung coba sekali kan. Coba kita renungkan. Minta ya Allah keluarkan hamba dari kesulitan ini, kayak Tuhan tidak mampu mengeluarkan kita dari kesulitan. Dan kayak Allah selalu memberikan kesulitan kepada kita. Gitu dah. Coba dipikir-pikir balik. Kita minta kepada Allah itu seperti apa? Makanya nanti insya Allah kita sampaikan ada sisi perbedaan antara doa dan permintaan. Dan selayaknya pas kita berdoa itu sebenarnya makna apa yang harus kita isi dalam rasa kita pas doa itu. Apakah murni mengharapkan apa yang kita minta? Apakah ada makna lain yang kita ingin tunjukkan? Kira-kira bisa dipahami. Nah, jadi kata Ibn Athaillah, permintaanmu kepada Allah itu kayak nggak percaya sama Tuhan. Kadang kita dibikin bingung kalau sama orang-orang tasawuf juga. Selama ini kita selalu diajarkan meminta kepada Tuhan. Bahkan Allah katakan ud'uni astajib lakum, minta aku kabulkan. Nah, di sini Ibn Athaillah mengatakan permintaanmu kepada Allah itu kayak bentuk sanksimu kepada Tuhan, gak percaya sama Tuhan. Dan itu adalah satu kondisi. Apa kondisi saat ketika seseorang hatinya lebih menguasai perasaan yakin sama Tuhan, kadang dia gak minta, Pak. Karena pas minta perasaan kayak mencacati, kayak gak yakin sama Tuhan. Dan itu terjadi kepada Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika beliau menghancurkan patung-patungnya Raja Namrud. Apa yang terjadi? Beliau dipanggil. Lalu dihukum. Dengan cara apa menghukum? Dibuat satu lubang besar yang diisi kayu, dibakar. Nabi Ibrahim masukkan ke manjanik, satu wadah besar. Besi, Pak, masukin ke situ. Habis itu Nabi Ibrahim bersama wadahnya itu dimasukkan ke api yang besar. Apa yang beliau minta? Minta, ya Allah saya keluarkan dari sini ya Allah. Ya Allah selamatkan aku. Enggak, Nabi Ibrahim tidak minta sama sekali. Nabi Ibrahim cuma mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah tempat bergantung. Cuma ngomong gitu saja. Kenapa Nabi Ibrahim kok enggak minta diselamatkan saat itu sama Allah? Karena Nabi Ibrahim begitu yakin sama Allah. Saya ini begini ini karena apa? Karena menjunjung agama Allah. Ini saya lakukan perintah Allah. Apa? Menghancurkan berhala. Tidak mungkin yang nyuruh saya di kondisi seperti ini membiarkan saya yakin sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan berlepas. Saking yakinnya Nabi Ibrahim, akhirnya apa? Nabi Ibrahim gak minta sama Allah. Cuman ngomong hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah diriku Allah senikmat-nikmat tempat bergantung. Dah. Selebihnya terserah Allah. Allah tempat bergantung, yakin. Dan ini satu kondisi. Apakah Nabi Ibrahim selalu begitu? Tidak juga. Kita lihat di kondisi lain Nabi Ibrahim tidak ingin minta sama Allah. Saat ketika kondisi Nabi Ibrahim melihat ke sisi diri yang banyak salahnya, banyak kurangnya. Perasaan saya ini banyak dosa, saya takut Allah murka, saya takut Tuhan tidak ngampuni saya. Akhirnya minta juga sama Tuhan di kondisi lain. Makanya kadang kita nggak minta sama Allah gara-gara terkadang ada di kondisi yakin telak. Yakin itu yang buat kita tuh kadang tidak mau berdoa. Masa iya Tuhan? Sampai ada bahasa begini,
ya Tuhan, doa kemarin saja Tuhan tahu, masa tak ulangin lagi, kayak Tuhan nak diingatkan saja. Ini doa yang saya panjatkan sekarang ya yang saya lakukan kemarin. Kayak Tuhan tidak ingat doa saya yang kemarin. Akhirnya perasaan malu membuat dia tidak mau lagi berdoa. Yakin sama Tuhan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagiku Allah senikmat-nikmat tempat berwakil. Nah, di kondisi lain Nabi Ibrahim, bagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mengatakan, "Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin." Dan Tuhan yang aku tamak bahwa Allah mengampunkan dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Nabi Ibrahim minta sama Allah dosa-dosanya diampuni. Di keadaan yang kedua, Nabi Ibrahim minta sama Allah untuk diampuni dosa, minta. Ya, minta sama, berdoa kepada Allah untuk supaya doanya dikabulkan. Jadi kondisi pertama mendorong Nabi Ibrahim untuk tidak minta karena yakin. Kondisi kedua mendorong Nabi Ibrahim untuk meminta karena melihat kondisi diri. Saya ini orang kayak gini, banyak dosanya, banyak salahnya. Bagaimana kalau nanti di akhirat kalau Allah tidak mengampuni saya? Takut saya enggak diterima sama Tuhan, enggak diterima sama Allah. Akhirnya terpaksa juga tangannya mengangkat di hadapan Allah dan mengatakan, ya Allah ampuni dosaku, maafkan saya ya Allah. Itu pernah di kondisi yang mana? Pernah di kondisi pertama, malu mau minta, ada enggak? Keduanya pernah tidak minta, pernah minta. Ya. Biasanya kalau tidak minta itu kenapa? Pas lagi dicukupi semua sama Allah. Hah? Lah kebanyakan. Nah, jadi sebenarnya banyak dosa. Kalau seandainya jadi sebab kita malas minta, itu tanda kita itu bergantung kepada amal. Sedangkan di dalam agama kita dilarang bergantung kepada amal. Contoh misalnya gini, saya banyak sujudnya, akhirnya pede minta. Saya tidak pernah sujud, saya nak minta sama Allah, malu. Ini bentuk tanda kita itu apa? Kita percaya dengan amal kita. Padahal seseorang masuk surga dengan apa? Dengan amal atau dengan rahmat? Rahmat, kita sama-sama tahu. Masuk surga kita itu dengan rahmat. Nabi Muhammad juga. Masuk surga bukan dengan amal. Masuk surga dengan apa? Rahmat Allah. Dan itu yang kita syukuri, Pak. Saya pribadi alhamdulillah lihat hadis ini, bahwa kita ini masuk surga dengan rahmat Allah. Senang sekali. Kenapa? Kalau melihat dari sisi amal-amal, apa yang bisa kita serahkan ke Tuhan? Kalau dalam pembahasan ulama tasawuf tuh gini, terkadang sholat kita yang tidak hadir hati saat ibadah, saat menyembah Tuhan, itu sama kita memberikan bangkai kepada Tuhan. Kita menghadiahkan bangkai ke raja. Bayangin, menghadiahkan bangkai ke raja seperti apa? Jadi kalau melihat dari sisi amal, kita ini malu. Ketika ada hadis kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat, yuk malah senang kita, Pak. Senang enggak? Senang. Nanti kita sampaikan ada sisi kalimat-kalimat bahasa indah Tuhan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan begini, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa yang kalian lakukan. Ini dalam Quran. Pertanyaannya adalah, benarkah kita tuh masuk surga dengan amal? Sama halnya begini, Pak, satu analogi begini. Di Mesir itu ada nenek-nenek biasa itu, dia cara ngemisnya beda. Biasanya itu pakai tisu kecil-kecil. Kalau di sini mungkin orang pakai apa namanya? Jualan air minum yang harga 4.000, 5.000 gitu ya. Tapi yang disuruh jualan apa? Anak-anak kecil gitu. Sedangkan ada yang tisu juga ada gitu. Nah, di Mesir itu ada tuh jualan tisu kecil yang harganya itu paling 1.000 gitu, dia jualan di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba ada orang kaya datang. Orang kaya itu beli satu. Dikasih uang 300.000.
Kira-kira yang jual ini ngerasa layak apa enggak dengan sistem jual beli itu? Artinya gini, saya memang layak dapat 300.000 karena saya menjual tisu yang kecilnya segini. Ayo secara logika, layak enggak? Pasti dia ngomong, ya Allah, baik nian orang ini, ya Allah. Baik nian orang ini, saya nggak layak dapat ini karena yang saya berikan cuma tisu. Tisu nilainya paling 1.000, 2.000. Dia kasih saya 300.000. Nah, itu orang yang ngerti akan berprasangka begitu. Tapi kalau orang jahil, dia bilang, saya memang berhak dapat ini. Dengan bangga dia megang duit 300.000, padahal yang dia berikan hanyalah tisu. Nah, ketika Allah katakan masuklah surga dengan apa yang kalian lakukan, padahal kita sudah tahu semua yang kita lakukan ini pemberian Tuhan. Yang jahil, yang bodoh ngomong, ya Tuhan saya sudah sholat. Nah, ayo mana kau janjikan saya surga mana? Masuk di logika Pak? Dan ini harus dijadikan amalan, benar kita sama Tuhan itu begitu. Ketika Tuhan mengatakan masuk surgalah dengan apa yang kalian lakukan, itu bahasa apa itu? Sama kayak bahasa orang kaya tadi, nih harganya 300.000 ambil. Kamu berhak dapat itu. Inilah memang hal yang harus engkau terima. Dan yang tadi ya dengan suka hati ngomong, memang saya berhak karena saya sudah jual ini. Nah, kita jangan sampai begitu. Ketika Allah katakan masuk surga dengan apa yang kalian lakukan, itu bahasa dari satu sisi Tuhan. Kita tidak layak membalasnya, ya Tuhan memang saya layak masuk surga dengan amal kami. Tidak layak kita ngomong begitu. Makanya saat ketika kita banyak dosa, itu tidak menghalangi kita untuk minta sama Tuhan. Makanya kata Ibnu Athaillah, di hikmah yang pertama itu nih, apa itu? Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalat. Karena ini beliau ingin menasihati kepada kita semua. Yang awam ini katanya apa? Tanda-tanda bergantung pada amal itu apa? Kurangnya meminta, kurangnya berharap kepada Allah saat kita ini banyak salah. Secara logika kita pribadi ya, kita semua harusnya pas banyak salah itulah saatnya kita meminta, bukan justru kita tidak meminta. Karena kita masuk surga dengan rahmat. Seandainya kita masuk surga dengan amal, ya sudah Pak, kita tidak punya harapan apapun kepada Tuhan. Kenapa? Kita tidak ada satupun amalan yang berhak untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita merasa yang kita lakukan ini kayak main-main Pak. Bener, cobalah. Jujur bela. Kita ini. Kalau mau melihat keagungan Tuhan, yang kita lakukan ini kayak main-main bener. Sholat kayak main-main perasaan. Kayak tidak ada rasa hadir gitu perasaan. Perasaan cuma badan itu tunggang-tungging. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau gitu kok ngomong saya berhak surga, itu dari mana? Kamusnya. Makanya selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad bagaimana setelah sholat kita istighfar. Istighfar apa? Kamu ibadah, tapi kamu banyak cacatnya, banyak kurangnya. Jangan malu-malu untuk meminta, walaupun kita banyak salahnya, banyak dosanya, jangan malu. Tandanya kita itu bergantung kepada amal kalau kita malu. Ada kisah Bani Israel Pak, ibadah kepada Allah ratusan tahun. Ibadah kepada Allah luar biasa, ratusan tahun. Apa yang beliau lakukan? Ibadah di satu tempat terpencil, Allah berikan karomah. Di belakang tempat ibadah ada pohon itu berbuah sepanjang tahun, istimewa. Jadi di
ini kan dia hanya menjalankan tugas, sepenuhnya mengerti juga nggak ngerti Pak. Akhirnya tanya balik ke Tuhan, ya Allah, ini hambamu dimasukkan surga tidak mau dengan rahmat, tapi maunya dengan amal. Apa kata Allah? Ya sudah, kalau memang dia mau masuk surga kena amal, timbanglah amal yang dia lakukan selama. Padahal gawenya itu ibadah terus Pak. Kalau kita kan Senin Kamis Pak. Ya jujur enggak? Senin Kamis kita nih Pak. Semuanya kita Senin Kamis. Puasa ya Senin Kamis. Itu pun kalau bulat Pak. Sholat ya Senin Kamis, ingat Allah Senin Kamis. Ini ibadahnya full, siang malam full, tidak disibukkan hal lain. Makan tinggal ngambil buah, tinggal dimakan. Dah selainnya ibadah lagi sampai meninggal begitu. Ini istimewa kan ibadahnya kan. Akhirnya ditimbang amalnya, dicatat ini amalan baiknya, lalu ditimbang karena buruknya nggak ada, yang ada ibadah. Nah amalan baik ini kata Allah timbang, lihat sebelah mata yang aku berikan kepadanya, tolong timbang, sudahkah ibadah yang sebanyak itu dia lakukan, bisakah itu memenuhi hak syukur yang mestinya dia lakukan atas nikmat sebelah mata. Mata ini perlu kita syukuri dah Pak, jangan kedua-duanya sikok lah. Karena saat ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencabut sebelah mata kan masih ada sebelah mata kan masih nikmat. Kalau kedua-duanya kayak mana ya? Hanya ada orang sebelah mata saya ini nggak bisa, tapi alhamdulillah sebelah ini masih bisa. Nah, kenapa? Karena masih bisa mewakili untuk bisa melihat. Seandainya dua-duanya dicabut, wah itu susah. Nah nikmat sebelah mata ini perlu disyukuri sebelah saja. Coba timbang ibadahnya selama ini ratusan tahun sama sebelah mata, tolong disandingkan apakah ibadah ini sudah memenuhi hak sebelah mata ini. Belum lagi ngomong nikmat iman, nikmat sehat, nikmat di belakang tempat ibadah ada pohon yang selalu berbuah sepanjang tahun, belum lagi tuh baru sebelah mata saja nih ditimbang. Setelah ditimbang ternyata Masya Allah belum memenuhi sedikit dari syukur atas sebelah mata, belum cukup Pak. Yang ratusan tahun yang gawenya ibadah, sebelah mata saja tidak cukup. Akhirnya Allah bilang ya sudah, karena tidak cukup, dia nggak ada lagi tiket untuk masuk surga. Tiketnya kan tadi amal. Kalau kita harusnya tiketnya kan rahmat Allah kan. Kalau tadi tiketnya amal, karena amalnya untuk sebelah mata saja belum cukup kata Tuhan. Nah kamu ganti nikmat yang aku berikan saja belum cukup, bagaimana nak jadi ganti tiket masuk surga? Ya sudahlah, masukin neraka lah. Jangan, yolah, masukin aku ke surga dengan rahmat. Akhirnya apa? Minta kepada Allah masuk surga dengan rahmat. Nah, jadi ini tatanan yang harus kita benahi, bahwa kita jangan pede dengan amal, kita harus pede dengan rahmat. Kita ini semua pendosa Pak. Kita lu takdirnya pendosa. Kita itu ditakdirkan sebagai pendosa, bener. Bagaimana hadisnya kullu bani Adam khata, setiap bani Adam tuh banyak salah. Lo itu sudah takdir itu. Wa kanal insanu zaluman jahula, adalah manusia itu takdirnya zalim jahil. Itu takdir manusia Pak. Lalu ketika takdirnya sudah salah, takdirnya zalim, lalu apa yang harus dilakukan manusia? Yang harus dilakukan manusia mengakui kesalahannya dan tunduk kepada Tuhannya. Kalau tahu dirinya salah, akui dirinya salah dan kembali kepada Tuhan, minta ampun atas kesalahan. Itu yang diminta. Allah itu tidak minta kita tuh jadi orang suci sampai kapanpun, tidak akan bisa jadi orang suci, tidak akan bisa sampai sekelas apa, tidak akan bisa. Makanya orang yang kenal Tuhan itu bukan dia yang kenal pernah melihat Tuhan, tapi orang yang kenal Tuhan itu orang yang kenal siapa dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Kemarin hari Sabtu kemarin nih di musyawarah kita sampaikan begini, kalau orang lagi pakai kacamata, dia tidak akan bisa melihat apa yang di depannya selagi dia masih melihat kacamatanya. Pas dia sudah lupa dengan kacamata, maka dia baru akan melihat apa yang ada di hadapannya. Coba siapa yang pakai kacamata?
Pas lihat ke sini mesti tidak melihat kacamata, yang ditengok gambar yang di depan. Kita sama Tuhan begitu Pak, selagi kita mengenal diri dalam artian saya begini, saya begini, saya begini, artinya sisi keutamaannya. Saya alim, saya soleh, saya ahli ibadah, saya orang baik, saya mulia. Maka saat itu kita selamanya tidak bisa melihat kemuliaan Allah, tidak bisa melihat kemahabesaran Allah, tidak bisa melihat kemahaagungan Allah. Kenapa? Karena dia hanya melihat kacamata dirinya. Tapi coba ketika dia tidak lagi melihat kacamata diri, dia melihat ke depan, baru nampak, oh Allah maha besar. Saat ketika kita melihat diri kita kecil, oh Allah maha agung, Allah maha mulia. Saat kita melihat diri kita adalah makhluk yang bersalah dan pendosa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud yang barusan tadi ya. Jadi kalau kita melihat kacamata, kita tidak akan nampak. Coba nanti praktik atau besok pagi beli kacamata. Kacamata tidak usah yang, kalau yang matanya sehat tidak usah beli kacamata ini. Beli kacamata biasa, tengok praktekin. Tengok kacanya pas kita pakai. Yang di depan tidak akan nampak. Orang yang melihat dirinya menyandang sifat Tuhan, selamanya dia tak akan bisa memandang sifat kesempurnaan Tuhan. Ulangi lagi Pak ya, seseorang ulang lagi tidak bisa nih. Apa sih? Seseorang gimana? Seseorang yang merasa dirinya, bukan menyandang ya, merasa. Kita tambahin merasa. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menyandang sifat Tuhan itu, tidak ada. Yang ada tuh merasa gitu. Seseorang yang merasa dirinya menyandang sifat Tuhan, contohnya pintar, alim, ahli ibadah, apa, suci, mulia, tinggi. Ini kan sandangan sifat Tuhan. Siapa yang merasa menyandang sifat Tuhan, maka selamanya dia tak akan bisa melihat keagungan Tuhan. Tadi bahasanya mana Pak Asep? Ingat tak yang pertama tadi? Ada rekamannya. Ya Allah. Nah, jadi perlu sekali sama-sama kita perbaiki sudut pandang kita Pak. Karena ngaji tasawuf itu begitu Pak, tujuannya itu begitu. Ya, mengenal jati diri. Jati diri yang seperti apa? Itu tadi takdir kita. Kullu bani Adam khotok. Setiap bani Adam itu khotok, banyak salah. Banyak salah betul. Banyak salah kita ini, banyak salah. Tidak bisa kita memang banyak salah. Melakukan hal baik juga kita banyak cacatnya. Contoh yang terdekat apa? Sholat. Siapa yang pernah bilang sholat itu buruk? Tapi kenapa setelah sholat istighfar? Kita habis maling ya, habis mencuri, enggak, kita habis mengingat Tuhan, tapi beristighfar. Ya, beristighfar. Kenapa? Itu tidak pernah lepas dari kesalahan kita. Ya, jadi jangan bergantung pada amal, bergantunglah pada rahmat. Sebanyak apapun salah kita, Bapak Ibu, jangan sampai kita terputus harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita punya satu simpanan besar, yaitu masuk surga kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Allah yang maha rahmat. Talabuka minhu ittihamun lahu, permintaanmu kepada Allah itu bukti dari sanksimu kepada Allah. Itu tidak percaya sama Allah. Tapi di sisi lain, saat kondisinya beda, kita merasa diri kita ini banyak salah, banyak dosa. Nah, ada saatnya kita terdorong untuk minta maaf, minta doa kepada ya Allah, ampuni kami ya Allah. Itu Nabi Ibrahim pun gitu. Tapi di kondisi lain, saat begitu yakin sama Tuhan, perasaan yakin muncaknya sama Tuhan, tidak minta-minta kita sama Tuhan. Kadang begitu, kadang tidak minta sama Tuhan saat kondisi perasaan muncak kepada Allah. Kok yakin bela, ya Allah sudah tahu yang terbaik buat saya, adalah saya tidak usah minta lagi. Terkadang nak minta malu malah, kayak Tuhan itu nggak ngerti yang terbaik buat saya, padahal Allah tahu segalanya. Ya, wa talabuka lahu ghibatun minka anhu. Kita baca cepat saja.
dan mencarimu kepada Allah, mencari Allah itu bukti bahwa tanda kebodohan dirimu. Yang kita cari biasanya sesuatu yang tidak ada, tapi bagaimana mungkin mencari Allah yang memang Allah yang wajib ada. Yang ada itu adalah kebodohan kita, yang ada itu adalah kejahilan kita, bukan Allahnya yang tidak ada. Makanya sampai ada judul film itu apa? Para pencari Tuhan. Nah, kalau yang dimaksud artinya orang yang berhijrah menuju jalan Allah, ya mungkin sah. Tapi kalau yang dimaksud mencari hakikat Allah, ya bagaimana mungkin dia Allah zat yang paling nampak kok dicari? Yang dicari itu kan yang hilang. Memang Allah hilang. Sekejap saja Allah tidur saja Pak, alam semesta ini hancur. Jadi sebenarnya yang kita bisa bilang saya tidak nampak Tuhan itu karena kejahilan kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak, tapi kejahilan kita yang berkesan akhirnya kita mengatakan Tuhan tak ada. Saking terangnya adanya Allah sampai kita tidak nampak. Ya, nanti kita buka sesi tanya jawab, harap ditanya Pak ya, karena ini perlu pembahasan perlu Pak. Jadi ada satu syair apa? Ya Tuhanku, saya bingung, saya nangis rindu kepadamu, padahal engkau ada di hitam mataku. Loh, kita ini nangis rindu ke siapa? Ke yang tidak ada, biasanya gitu, yang jauh. Loh, bagaimana mungkin sedangkan Tuhan lebih dekat kepada kita dari urat nadi? Loh, kemana ceritanya ini? Bingung enggak Pak? Rindu kepada sesuatu yang dia ada di urat nadi, lebih jauh, lebih dekat dari urat nadi. Tapi sebagian dari mereka orang yang rindu kepada Allah bisa nangis karena rindu kepada Allah. Gimana tuh? Kita rindukan ke orang yang jauh, keluarga yang di Jawa, keluarga yang di mana, di luar negeri, telepon, sedih, pengen ketemu, kan jauh. Nah, bagaimana dengan Allah? Karena ada orang cerita kisah ini, seorang wali, istrinya tidak tahu kalau lakinya ini wali. Ibadahnya tuh cuman setiap malam dia menangis rindu kepada Tuhan sampai basah bantalnya, istrinya tidak tahu bahwa dia itu menangisi rindu kepada Tuhan. Nah, sampai ada ulama mengatakan bahwa saya rindu kepada Tuhan, bagaimana mungkin bisa rindu ke Tuhan padahal dia ada di hitam mataku. Artinya apa? Kuasa Allah dalam dirinya. Bagaimana mungkin mencari sesuatu yang nampak jelas seolah-olah mencari sesuatu yang tidak ada. Allah itu dekat. Yang terasa jauh itu adalah kebodohan kita tentang Allah. Itu aja ya. Allah itu dekat. Yang bikin jauh itu adalah kejahilan kita. Ya. Wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu, dan memintamu, mencarimu, ibadahmu untuk selain Allah itu karena tanda kurangnya rasa malumu kepada Allah. Ibadah tujuannya apa? Pengen masuk surga. Ngamalin surah Waqiah biar apa? Lancar rezeki. Ada yang gitu Pak. Sholat duha biar apa? Biar ini. Ya, banyaklah amalan-amalan apa. Bersedekah supaya diganti. Maka ini tanda kurangnya rasa malu kita sama Tuhan. Ya, kurangnya rasa malu kepada Allah. Ingat, Allah itu suruh kita itu beramal untuk Allah ikhlas. Buahnya pasti kita dapat, bukan buah itu kita jadikan tujuan. Gini contoh. Tuhan bilang begini melewati Nabi, siapa yang baca surah Waqiah, Allah akan berikan kelancaran rezeki. Tengok kalimatnya. Apakah itu kita disuruh bacalah Waqiah karena supaya kalian lancar rezeki? Enggak Pak. Tapi bahasanya ikhlaslah dalam membaca surah Waqiah. Nanti salah satu hikmahnya, apa hikmahnya? Hikmahnya engkau akan diberikan kemurahan rezeki. Makanya jarang nih ada orang yang ngamalin Waqiah rezekinya lancar Pak.
Lu perasaan kok ngamalin waqiah kok malah makin susah, malah makin banyak utang. Saya sholat duha sudah belasan tahun, tapi kok begini-begini saja. Ya karena selama ini kita melakukan salah cara. Allah katakan hikmah dari kalian melakukan ini dapat keuntungan ini, bukan supaya itu dijadikan alasan ibadah kalian. Bisa enggak maksudnya? Paham enggak maksudnya, Pak? Bisa enggak? Belum. Gini, kita kasih waktu, kita contoh yang dekat lah, waqiah ya dak. Kata Nabi, siapa yang ngamalin surah waqiah akan diberikan kemudahan rezeki. Ini kan kalau yang ngamalin ikhlas akan dikasih kemudahan rezeki. Bukan berarti, saya harus ngamalin waqiah biar rezeki lancar. Yang benar tuh gini, saya ngamalin surah waqiah ikhlas karena Allah, ngamalkan perintah nabinya. Sudah ikhlas, dapat buahnya apa? Lancar rezeki. Nah, pertanyaan lancar rezeki ini jangan jadi tujuan alasan kita satu-satunya untuk baca waqiah. Bisa dipahami? Sama kayak tahajud ya. Sebenarnya tahajud itu kan bentuk rasa rindu hamba kepada Tuhan, sehingga dia menambah amalan wajib yang mestinya tidak wajib. Tidak, tahajud itu kan sunnah kan? Tapi ada orang yang mengharuskan dirinya untuk tahajud karena rindu kepada Tuhan. Di sela-sela waktu saat orang banyak tidur, dia pengen mesra kepada Tuhan. Sudah ikhlas tahajud karena Allah, dapat buah. Apa itu buahnya? Hidupnya mudah, hatinya bersinar, wajahnya bersinar. Karena salah satu dari amalan tahajud itu wajah bersinar. Akhirnya dia coba, saya pengen saya urusannya lancar, tahajud Beda tak sama yang tadi? Kalau tadi dia beramal supaya rindu kepada Allah, ridho kepada Allah, minta ridho sama Allah. Yang dua, dia beramal supaya hidupnya mudah. Walaupun yang pertama Allah berikan kemudahan, tapi orang yang pertama dia menjalankan dengan selayaknya. Yang kedua, dia menjalankan bukan karena Allah, tapi karena sesuatu. Apa sesuatu? Nafsu harapannya. Makanya biasanya Pak, orang itu kalau berbuat sesuatu bukan karena Allah, biasanya terputus. Bisa ditengok. Kenapa? Karena itu seiring ditentukan dengan keuntungannya. Kalau tidak dapat untung, dia tidak berbuat lagi. Contoh membaca waqiah tadi, dia sudah baca waqiah tujuannya lancar rezeki. Saat ketika pertama kali baca rezekinya lancar, dia semangat. Besoknya dalam kurun waktu yang lama tidak lagi lancar. Berhentilah aku. Apa tidak ada untungnya? Kenapa? Karena dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena siapa? Keuntungan diri dan pribadi. Sama kita ini ngamalin ibadah ini karena surga, ini salah sebenarnya Pak. Jujur kan? Allah bukan suruh kita itu ketika Allah menggambarkan tentang kenikmatan surga, bukan supaya kita itu ibadah karena surga. Tapi tengok ini balasan orang-orang yang ikhlas beribadah, nanti dia akan dapat keindahan surga. Bukan ibadahlah kalian karena surga, bukan. Bisa dipahami tak kira-kira? Harus kita rubah cara berpikir kita, sudut pandang kita tentang ibadah kepada Allah. Selama ini kita ibadah, sholat supaya saya masuk surga dan terhindar dari neraka. Berarti kita bukan bertujuan kepada Allah. Walaupun kalau orang itu ikhlas beribadah mesti dijauhkan dari neraka, mesti itu. Tapi bukan dijadikan sebagai tujuan dalam ibadah. Ini salah kita ya. Kita tetap minta sama Allah untuk minta surga. Yang enggak, saya tidak perlu surga, ini su'ul adab, tidak beradab sama Allah. Saya tidak mau masuk surga, itu tidak su'ul adab sama Tuhan. Tapi itu bukan dijadikan sebagai alasan untuk ibadah. Tapi ibadah kita alasannya hanya untuk Allah. Ya. Lalu yang terakhir, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu, dan memintamu dari selain Allah karena wujud tanda jauhmu dari Allah. Sebenarnya bukan jauh jarak. Kita sama Allah itu tidak ada jauh jarak. Yang ada wujud
kebodohan kita. Ya, wujud kebodohan kita. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai syarah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang telah dijelaskan oleh Ustaz Hafidz Rizal. Semoga apa yang beliau sampaikan, beliau terangkan bisa kita jadikan amalan untuk kita kesehari-harian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Ustaz Hafidz yang telah mensyarah Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baiklah, menjelang kita memasuki acara yang ketiga, yaitu acara tanya jawab. Sebenarnya Pak, tidak bertentangan. Sebenarnya nggak bertentangan. Kita sebut bahwa dalam satu kondisi, ingat nih, dalam satu kondisi, karena kondisi hati orang tuh beda-beda Pak. Di satu hal dia merasakan kondisi ini, di satu hal dia merasakan kondisi yang lain. Saat ketika hatinya dalam kondisi yakin sama Tuhan, dia melihat sisi keyakinan mutlak kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu yang pertama maha bijaksana, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu tak akan mungkin memberi sesuatu kecuali yang baik. Bapak percaya tak ya? Coba di posisi itu Pak, yakin tak kalau Allah itu maha bijaksana? Yakin. Yakin tak Allah itu tak akan memberi sesuatu itu yang buruk, karena begitu sayang cintanya Allah kepada kita? Yakin tak? Yakin ya Pak ya? Ya harus yakin. Hah? Seyakin-yakinnya, ada ditambah pula seyakin, bukan yakin ini, seyakin. Nah, saat ketika rasa ini memuncak Pak, itu mesti orang itu nggak minta sama Tuhan. Saat rasa ini memuncak, rasa itu satu hal dalam diri, kondisi yang sulit kita ibaratkan. Bapak ketika datang rasa bahagia, itu namanya hal Pak. Kadang Bapak bahagia, kadang Bapak sedih, benar. Nah, bahagia itu hal, sedih itu hal itu kondisi. Saat datang kondisi Bapak bahagia, bisa tidak disamakan dengan kondisi sedih? Tidak bisa, beda kondisinya. Saat Bapak dalam kondisi yakin sama Tuhan, bisa tidak dikondisikan saat kondisi Bapak sedang merasa butuh sama Tuhan? Tidak sama. Saat kondisi kita merasa bahwa kita ini, ya Allah, Tuhan ini ngerti semua dengan urusan saya, bahkan Allah itu memenuhi kebutuhan saya yang saya nggak minta. Seandainya Allah hanya memberi permintaan kita Pak, susah kita Pak. Contoh, hari ini kita tidak minta napas, Mampus. tapi dikasih tidak sama Tuhan? Dikasih Pak. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir permintaan kita adalah hal baik bagi kita. Tidak. Nanti pelan-pelan kita sampaikan ada perbedaan antara doa dan permintaan. Ada beda Pak, doa sama permintaan itu beda. Jadi alhamdulillah, saya pun bersyukur, kita bersyukur semua bahwa Allah tidak memberi kepadaku apa yang saya minta. Karena saya begitu yakin, kalau seandainya Allah ngasih setiap apa yang saya pinta, pasti saya akan berbahaya. Pasti saya akan terjadi sesuatu hal yang buruk, pasti. Contohnya apa? Kita nggak minta hari ini dihidupkan, tapi ya masih dikasih hidup. Hari ini kita nggak minta bisa melihat, tapi Allah kasih mata ini tetap bisa melihat. Hari ini kita nggak minta telinga ini bisa dengar, Allah kasih. Hari ini termasuk tidak minta napas, Allah kasih napas. Hari ini tidak minta sama Allah bisa minum nih Pak, tapi Allah kasih bisa minum. Jadi ketika ditanya orang yang dalam kondisi yakin mutlak kepada Tuhan, oh, Tuhan baik, yang saya tidak minta saja dikasih kok. Tidak mungkin yang sayang begini sama saya akan nyanyiakan saya. Ya Allah, nak minta apa lagi ya Allah? Diem akhirnya Pak, diem. Nak ngomong apa lagi, nak minta apa lagi? Diem aja sudah. Akhirnya tidak minta. Dalam kondisi tadi Pak, dalam kondisi yang tadi. Dalam hal yang lain dia merasa bahwa oh ya Allah, saya hari ini berbuat dosa, saya ini salah,
saya hajat kepada ampunanmu, saya butuh. Akhirnya habis sholat dia naik juga tangan, ya Allah ampuni hamba, ya Allah, hamba salah, hamba khilaf, hamba dosa, ampuni hamba, sayangi hamba, masukkan hamba tergolong orang-orang yang soleh. Terminta juga Pak dalam kondisi yang lain, hal yang lain. Nah jadi ketika kita sampaikan permintaanmu kepada Allah adalah sanksimu kepadanya, itu bagi siapa? Bagi saat ketika orang dalam kondisi hal keyakinan bahwa Allah tak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak baik baginya, walaupun tampak buruk bagi kita. Ya, karena Allah nak ngasih paham kita yang jahil ini kadang kan, ya kita ini nggak akan ngerti juga. Contohnya nih, anak kecil 3 tahun minta samurai sama bapaknya, nggak dikasih. Kita kasih paham pun nggak ngerti. Akhirnya dengan udahlah kamu biarlah nangis-nangis, mekik-mekik lah sana. Dibiarin saja sama orang tua yang mekik, terserah lah mekik-mekik, yang penting nggak gue kasih. Nak dikasih tuh bahaya nih, nak ini tajam besok. Iya nggak ngerti juga. Lo kita dikasih paham sama Tuhan nggak ngerti, kita jahil, kita zalim, jahil, bodoh. Akhirnya sama Allah biarkan saja. Dalam kepedihan, dalam tangisan, dalam rintihan terus ngomong, ya Allah ngapa begini, ya Allah ngapa begini, ini saja sama Tuhan. Nah dalam kondisi kita melihat sisi kekurangan, kita minta sama Allah. Tidak salah Pak, minta sama Allah itu adalah suatu. Nah, hanya saja bagi orang yang sudah mulai belajar meniti, menata hati, dia jadikan doa itu bukan karena dia meminta sesuatu yang baik baginya, tapi dia meminta karena menunjukkan sisi penghambaan kepada Allah. Apa maksud penghambaan? Merendahkan diri di hadapan Allah. Karena meminta itu tanda hamba merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau enggak di jalan raya itu ini sama orang, mau enggak? Kita membahasakan begitu sebagai bahasa apa tuh? Iya, istilahnya bahasa lain dari itu apa? Ngemis. Bahasa lain lagi apa? Merendahkan diri. Orang tuh kok mau ya merendahkan dirinya ya? Gitu enggak bahasanya? Betul enggak Pak? Ada 2 ini yang mana? Siapa yang enggak dapat? Sudah ya? Masih bilang ini. Belum dapat juga ya? Sudah? Kopi. Gitu enggak Pak? Kalau kita melihat nih, dia masih muda, masih sehat, dia di jalan tuh nih, pegang apa gitu. Kadang bahasanya di chat gitu. Kita ngomongnya apa? Bukan ngemis, ada bahasa lain itu tadi. Merendahkan diri. Nah, karena minta itu begitu. Nah, saat kita minta sama Allah, bagaimana cara menggabungkan Pak antara 2 hal itu? Antara kita di sisi lain kita malu kepada Tuhan, kok harus minta, padahal Tuhan tahu yang terbaik. Di sisi lain Tuhan nyuruh kita doa, nyuruh kita minta. Bagaimana cara mencocokkannya? Maka mintamu bukan karena bentuk ketidakyakinanmu kepada Allah, tapi mintamu sebagai tanda penghambaanmu. Hamba yang minta kepada Tuhan, tapi minta bukan karena tidak yakin, tapi minta karena menunjukkan sisi kebodohan dan kebutuhan kepada Tuhan. Coba orang ketika minta dari hati yang paling dalam kayak mana? Tunduk dia, merendahkan, ya Allah gitu dah. Nah Allah maunya begitu. Kita menunjukkan sisi penghambaan itu sebenarnya. Ruh dari doa itu adalah itu. Paham kira-kira maksudnya Pak ya? Jadi nggak bertentangan antara yang dibilang Ibn Athaillah dan apa yang selama ini kita pahami. Ud'uni astajib lakum, doa kepadaku aku kabulkan. Tidak bertentangan sama sekali. Allah suruh kita doa, yang harus doa, tapi bukan karena bentuk dirimu tidak yakin. Biasanya orang yang ketika minta doa itu karena dia butuh, pas nanti tidak butuh tidak doa lagi. Pas dia butuh sesuatu minta sama Tuhan, istighosah, bikin istighosah akbar. Pas lagi tidak butuh, pas lagi sudah hajatnya terpenuhi, tidak lagi istighosah Pak. Tidak. Tapi orang yang doa itu sebagai wujud tanda, dengan cara ini saya merendahkan di hadapan Tuhan. Saya merasa nikmat diri saya di hadapannya dengan merendahkan diri. Nikmat, hajat butuh kita kepada doa. Akhirnya doa.
Kadang ada sosok wali yang kita dengar cerita kisahnya itu, dia ngangkat tangan tapi tidak minta. Dia ingin menunjukkan sisi harapan kepada Tuhan, tapi di sisi lain dia yakin dengan Tuhan. Akhirnya diem aja, tapi ya gini Pak, saya yang hamba yang harusnya minta, tapi nak minta ya minta apa gitu. Hamba yang mestinya minta kepada Tuannya, kepada penciptanya, tapi nak minta ya minta apa. Dia sebelum kita minta pun sudah ngasih yang terbaik, ya sudahlah, angkat tangan bela. Ya Allah, inilah hambamu yang menunjukkan sisi fakir kepadamu. Diem aja sambil merintih rasa harap, rasa minta dikasihani sama Tuhan. Sini hubungan hamba sama Tuhan itu Pak terjalin Pak, dalam doa begini Pak. Makanya kalau hamba tidak kenal hakikat begini, dia ibadahnya kosong, karena tidak punya silah, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya, dia fisiknya sujud, ruku, tidak sampai Allah, habis salat tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa gimana ya, keterikatan kepada Tuhan itu tidak ada. Bagus malam ini judul kajian malam ini, bisa kita mulai praktekkan itu. Jalin hubungan baik dengan Tuhan, senikmat-nikmat hubungan dengan Tuhan, senikmat. Sampai ada satu syair mengatakan, saya senang meneteskan air mata di hadapanmu ya Allah. Saya merindu untuk meneteskan air mata di hadapanmu. Ya ada senang aja, menangis di hadapan Tuhan, merindu Tuhan, minta dikasihani itu senang aja. Ada sisi puncak rasa kenikmatan. Nah itu Pak. Nah kadang kan pas kita berdoa sama Allah, itulah sebenarnya ruh yang harus kita tumbuhkan. Bisa dipahami Pak ya. Jadi nggak bertentangan ya antara kita, Bapak harus minta kepada Allah. Jadi tadi kita minta terus kepada Allah, karena kepada siapa lagi kita minta? Rasulullah bersabda, mintalah kepada Allah sekalipun sendalmu yang putus. Ya Allah, sendalku putus. Sudah ngomong gitu, sendalku putus ya Allah. Besok beli lagi. Hah? Besok beli lagi ya. Besok beli lagi. Ya itu dikasih sama Tuhan. Coba kalau misalnya uangnya ada tapi tidak ada orang yang jual beli sendal, tidak ada di pasar orang yang jual sendal. Coba bayangin. Ya. Artinya kan sesuatu itu adalah memang betul pemberian dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih ada ingin bertanya lagi. Sudahlah. Mengasap nama mengasap. Oh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, masih yang mengganjal. Si ngambang. Ngambang. Ganjal perutnya. Ganjal. Tadi kita dengar itunya penjelasan Ustaz. Orang yang kenal siapa Tuhannya, orang yang kenal siapa dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Dan mencarimu kepada Allah adalah bukti kebodohan dirimu. Lalu siapa di antara kita yang tidak bodoh? Geda. Geda. Nanti kan kita kan mengenal diri kita sebenarnya kita bodoh. Berarti kita suruh mencari Allah ini. Tuhan. Nggak, yang nyuruh nyari Tuhan siapa? Para pencari Tuhan. Yang dilarang bukan mencari Tuhan, mengenali Tuhan. Ya, jadi bahasa tadi seseorang ada yang mencari Tuhan, itu yang salah. Sebenarnya kan kita justru mengenali Tuhan, bukan mencari Tuhan. Karena mencari itu sesuatu hal yang
yang jauh, sedangkan Tuhan itu zat yang maha dekat. Bagaimana mungkin mencari sesuatu yang dekat? Itu kan tanda ketidakngertian kita secara hakikat. Jadi gini, kita itu bodoh bukan berarti bengak. Bodoh itu asal penciptaan kita supaya kita akui sebagai zat, sebagai manusia yang bodoh. Bukan artinya kita disuruh untuk mengetahui hakikat tapi kita pura-pura nggak ngerti. Ini yang dikira bodoh, yang dimaksud Ibnu Athaillah tuh. Hakikatnya begini, tapi kita pura-pura nggak ngerti dengan hakikat itu yang disebut bodoh. Tapi yang diminta kita itu untuk supaya merasa bodoh adalah bahwa memang diri kita ini bodoh. Walaupun ngerti hakikat pun kita akan tetap bodoh. Jadi bodohnya konteksnya lain, Pak Asep. Ketika bodoh yang pertama adalah bodoh engkau tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Karena Allah itu dekat, engkau harus mencari kemana, memang Allah maha dekat. Beda dengan kita ini adalah memang diciptakan bodoh. Nah, kita ngerti kita ini adalah orang yang bodoh, yang bukan bersifat alim, bersifat mengetahui. Itulah hakikat jati diri kita. Nah, yang ngerti kita ini mengenal jati diri hakikat, itulah sebenarnya pengenalan terhadap Allah. Jadi konteks bodohnya beda. Paham kira-kira Mas Dad? Nah, terus sambung lagi. Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Karena jadi ada kalimat bodoh, ada dua kalimat bodoh tadi ya. Yang pertama bahwa mencari Tuhan itu tanda kebodohanmu. Ya, sama siapa di antara kita yang tidak bodoh. Nah, jadi yang pertama bodoh yang pertama adalah bodoh karena kita ini warna hitam, tapi kita bilang warna putih. Sama bodoh yang tadi yang dikatakan bahwa kita ini asal penciptaannya adalah memang bodoh. Yang nggak ngerti kita itu bodoh berarti dia bodoh beneran. Kita ini gini, ada yang disebut jahil murakkab, itu yang bahaya. Jahil murakkab itu apa? Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu, itu yang bahaya. Kalau orang sebatas dia memang nggak ngerti, ya sudah. Tapi dia tahu dia nggak ngerti kalau dia nggak ngerti. Bisa tak? Dia nggak tahu kalau dia bodoh. Ini dia sudahlah bodoh, murakkab lagi, tersusun lagi dalam dua kebodohan. Nah, ini yang bahaya, ya. Wallahu a'lam. Ini masih jam 11 ya. Ayo, semangat Bapak Ibu. Ya. 17 Agustus Merdeka ya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Kita bertorikoh itu kan, torikoh itu merupakan makna dari penyucian ataupun jalan untuk bertemu Allah, gitu ya Pak Ustaz ya. Nah, jalan itu yang saya ketahui yaitu ada dua bagian, yaitu ibadah maqdo dan khairum maqdo, ibadah wajib dan yang tidak wajib, gitu ya Pak Ustaz. Nah, dalam ibadah wajib itu ada sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Dan yang tidak wajib ya seperti kita berbicara, kerja, makan, minum dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz, cara kita bertemu Allah secara paham, insya Allah Allah kasih paham, tetapi untuk prakteknya itu masih agak ragu Pak Ustadz. Maksudnya seperti ini Pak Ustadz, kan kita tahu bahwa kita melihat itu Allah yang memperlihatkan, karena wala basiran ilallah. Kita berbicara ini kan mutakaliman, Allah yang berbicara, dan yang mendengar itu Allah juga. Kita itu kan tuli sejatinya, gitu Pak Ustadz ya. Nah, tetapi untuk memandang semua yang dikatakan dalam hikmah ke-16 itu tidak salah. Bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal Allah lebih dulu daripada sesuatu? Bagaimana Allah terhalang dengan segala sesuatu padahal Allah ada bersama sesuatu? Nah, maksud saya ini Pak Ustadz,
contoh yang sering Pak Ustadz sampaikan, ketika kita minum kopi, kita meyakini bahwa Allah yang memberikan rasa manis, yang menghilangkan dahaga, dan dia juga yang memampukan kita untuk menelankan gitu Pak Ustadz ya. Cara kita meyakininya Pak Ustadz, maksud saya cara berzikirnya di dalam hati untuk bertemunya kita kepada Allah itu tadi Pak Ustadz. Kan kita tahu bahwa kopi ini memang berasal dari yang maha hidup, berasal dari bumi dari Nurullah, kan gitu Pak Ustadz ya. Kalau kita tarik ke belakang, ataukah apa yang kita lakukan itu cukup di dalam hati, kita sematkan, kita yakini bahwa Allah itu saja, atau macam mana? Begitu juga ketika kita sedang melaksanakan sholat Pak Ustadz. Ketika sholat, supaya kita bisa bertemu kepada Allah yang padahal dia ada dengan kita, yang berbicara adalah dia, kita bisu, yang bergerak juga dia, kita kan lumpuh itu Pak Ustadz. Acara meyakini atau mempraktekannya itu Pak Ustadz masih agak ragu Pak Ustadz. Apa cukup kita meyakini bahwa di dalam hati ini Allah yang berkalam-kalam, atau kita meyakini yang bergerak ini semua Allah, atau di dalam hati kita harus memaknai seperti macam mana itu Pak Ustadz? Agak bingung juga. Aku bingung juga tuh. Ustaz bingung ya apa? Bener juga. Nah, maksudnya kan kita ketika sedang bertakbir, umpamanya kita mulai takbir Allahu Akbar, kita menyadari atau cukup menyadari, kita eling bahasanya, atau cukup kita eling atau menyadari bahwa hakikatnya yang melaksanakan sholat itu kan bukan kita, karena kita tahu tadi yang berkalam bukan kita, yang bergerak itu bukan kita. Nah, caranya itu cukup kita meyakini ya udah ini Allah gitu saja, atau ada cara yang lebih tepat, ataupun caranya yang lain supaya lebih paham Pak Ustadz. Dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada Allah. Nah, karena di depan kita ini kan memang banyak yang maha hidup Pak Ustadz. Nah, cara kita menzikirkan dalam hati, maksud saya itu Pak Ustadz. Ataukah cukup kita meyakini, tidak perlu disebut, kita kan sudah tahu hakikatnya itu gitu kan Pak Ustadz? Ya. Seperti papan ini kalau kita tarik mundur, dia berasal dari yang maha hidup, yang menghidupkan dia. Berasal dari bumi, bumi berasal dari dia. Nah gitu, maksudnya apakah itu perlu di dalam hati kita, atau kita cuman pandang gitu di dalam hati, kita maknai. Nah cukup itu saja Pak Ustadz. Itu yang buat saya agak bingung Pak Ustadz. Terima kasih. Nggak tahu Pak RT, saya nggak, ya saya arah dari pertanyaan Pak RT itu sebenarnya gini, beliau itu berusaha untuk apakah yang beliau rasakan tentang wahdatus syuhud itu sama yang kayak saya rasakan, mungkin maksudnya begitu, gitu Pak RT. Iya beneran itu RT? Enggak. Beneran enggak? Enggak. Hah? Enggak ya? Ya Allah. Jadi mungkin itu pertanyaan tentang wahdatus syuhud, satu persaksian. Jadi setiap orang tuh punya proses dalam menjalani setiap tahapan dalam mencapai apa yang beliau harapkan dan apapun yang kita harapkan. Jadi proses pertama seseorang berzikir, anggap saja itu adalah zikir, karena sebenarnya zikir itu bukan lisan. Kalau disebut lisan ya zikir lisan, tapi kalau zikir secara hakikat bukan begitu, bukan subhanallah, alhamdulillah, bukan. Walaupun itu termasuk dari zikir, tapi tidak mewakili makna zikir seutuhnya. Rasulullah pernah bersabda begini, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu aktsara ma a'tis sa'ilin.
Siapa yang menyibukkan dirinya mengingatku, yang menyibukkan dirinya dari memandangku, yang menyibukkan dirinya dari yakin kepadaku, aku akan berikan kepadanya lebih baik dari orang-orang yang banyak minta kepadaku. Dia nggak sibuk minta, tapi dia hanya sibuk memandang Tuhan. Dia hanya sibuk menanamkan keyakinan dirinya kepada Tuhan. Itu justru akan Allah kasih lebih baik bahkan dari orang yang setiap hari minta terus sama Tuhan. Nah, yang dimaksud zikir di situ mungkin yang dimaksud dari apa yang ditanya Pak RT. Ya, dan beliau mengikuti pelajaran kajian hikmah yang ke-16 tentang bagaimana mungkin kita mencari Tuhan sedangkan Allah itu lebih dulu. Bagaimana mungkin bukti bisa menjadi penghalang? Harusnya kan bukti kan menjadi petunjuk. Ini bukti kok malah jadi penghalang. Alam semesta ini bukti Pak adanya Tuhan, tapi kadang kita justru malah menjadikan alam ini menjadi bukti kayak tidak ada Tuhan malah. Makanya sampai ada orang ateis itu ngomong, kenapa Tuhan tidak menunjukkan diri? Kenapa Tuhan tidak menunjukkan sampai kami ini harus tidak percaya ke Tuhan? Ngapa tidak tunjukkan biar kami percaya? Loh, bukankah ini menjadi bukti jelas adanya Tuhan? Nyata senyatanya, seterang-terangnya. Kenapa yang bukti ini kok justru malah menjadi penghalangmu untuk memandang Tuhan? Jadi sebenarnya pertanyaan Pak RT yang mungkin yang lebih saya pahami, tidak tahu, nanti tanya klarifikasi sama Pak RT benar. Beliau ingin bertanya tentang apakah yang selama ini beliau rasakan itu seperti itu. Karena beliau gini, karena setiap orang tuh merasakannya. Bapak, Ibu dengar kajian malam ini, besok mulai mempraktekkan, sudah mengamalkan apa yang dipraktekkan, perasaan tuh ngomong gini, yang saya amalkan ini benar nggak ya? Sama kayak yang dilakukan orang itu enggak ya? Sama kayak yang dibuat sama wali-wali itu enggak ya? Sama syahid itu enggak ya? Ada sisi pertanyaan begitu enggak? Gitu enggak Pak RT? Apa enggak Pak RT? Hah? Nggih. Nggih, untung nggih. Kalau enggak nggih ya sudah batal. Nah, jadi yang ditanyakan Pak RT mungkin kepada arah wahdatus syuhud. Apa itu? Satu persaksian. Bahwa kita melihat alam semesta ini ada kan menunjukkan kepada satu yang ada. Ya. Al-alam kulluhu isyarat. Alam ini semuanya adalah petunjuk. Wa antal maksud. Engkaulah Tuhan tujuannya. Sebanyak apapun warna-warni yang kita tengok, gemerlap apapun, masalah apapun, sedih apapun, bahagia apapun, sebenarnya isyaratnya ke Tuhan. Makin kita tidak mengerucutkan ke Tuhan, makin susah hidup kita. Makin kita kerucutkan ke Tuhan, makin mudah hidup kita. Sebenarnya walaupun kita itu disuruh untuk bersaksi kepada Tuhan, sebenarnya bukan hanya sebatas kita disuruh nyembahnya, tapi supaya hidupmu mudah juga. Coba kalau kita dalam menjalani hidup, kita terlalu banyak melihat sesuatu yang berkehendak dalam pandangan kita, pasti hidup kita terbelut, susah Pak. Tapi ketika sudah mulai kita mengerucutkan, si fulan digerakkan Tuhan begini, si fulan, kita akan lebih mudah untuk beradaptasi dan memahami, memaafkan saya. Dan ini butuh proses. Makanya proses pertama orang yang zikir itu, yang pertama minimal dia ingat kalimat apa yang dia sebut, misalnya Allah, 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 dia ingat dulu huruf-hurufnya. Ini yang diajarkan para guru-guru ya. Jadi ingat Allah, la ilaha illallah. Yang kita ingat adalah bagaimana tulisan la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar minimal pikiran tidak kemana-mana. Coba baca la ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallah, mesti tak kemana-mana pikirannya Pak. Kok lamunian sudah 99 apa belum nih? Sudah 100 apa belum? Kira-kira nanti lau apa nih tuan rumah nih ngasih ya? La ilaha, sambil la ilaha illallah, sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba diminimalisir dengan cara apa? Pas la ilallah ingat hurufnya dulu. Ingat huruf dulu. Setelah ingat huruf, bagaimana yang harus kita lakukan? Ingat makna dari apa yang kita baca. Karena ini bagian dari proses Pak RT. Mungkin Pak RT ini ya kembali lagi ingin
meyakinkan diri tentang yang beliau rasakan itu apakah semestinya apa enggak, itulah sebenarnya. Takutnya lari, itu takutnya lari dari yang sebenarnya. Sebenarnya memang harus begitu Pak RT. Orang tuh nggak mesti menyebut, untuk disebut zikir itu nggak mesti harus menyebut lisan. Makanya kita bilang menyebut lisan itu adalah spontanitas saja, karena bentuk dari persaksian. Misal seseorang memandang satu keagungan karena dia tafakur tentang penciptaan. Saking takjubnya dirinya tentang penciptaan Tuhan, akhirnya subhanallah. Ini ngomong subhanallah ini spontan saja, bentuk dari ungkapan hati. Sebenarnya zikir itu yang diminta sebenarnya, kayak gitu sebenarnya zikir, Pak. Enggak. Ketika ada kejadian kita selalu ingat dengan Allah. Itu masih proses pertama, kita berusaha ngingat, itu proses pertama, berusaha ngingat Allah, itu proses pertama. Tapi setelah melalui proses setelahnya, setelah ingat Allah, dia tahu bahwa yang terjadi ini atas irada Allah, lalu beliau takjub atas ciptaan Tuhan. Jadi kayak semacam spontan aja merasakan bahwa subhanallah, la ilah. Kalau melihat begini Tuhan dua tidak mungkin, la ilah. Mesti Tuhan itu tunggal. Tengok alam semesta ini diatur sedemikian rupa. Tengok saya tuh pernah ketemu sama orang yang pernah cerita, ada orang kaya Muslim datang ke Amerika. Di Amerika itu negara yang paling banyak perusahaan-perusahaan besar. Jadi pernah ditanya gini, perusahaan ini seandainya tidak diurus 2 jam saja, apa yang terjadi? Tidak usah 2 jam, 1 menit saja perusahaan ini berhenti dari apalah istilah namanya. Istilahnya ada yang operasionalnya apa gitu namanya. Ini sudah kolab, Pak. Itu baru perusahaan yang kecil, istilahnya kita bilang kecil aja. Itu kalau nggak diatur, ini nggak ada satu yang mengarahkan untuk mengatur untuk tetap berjalan, ini sudah kolab. Itu perusahaan di Amerika. Jadi memang harus jalan terus, full, harus diatur. Kalau nggak diatur bahaya, ya hancur, rusak. Ini kenyataan. Nah, kita selama ini pernah berpikir alam ini tidak pernah salah matahari itu terbit, tidak pernah salah matahari tenggelam, tidak pernah salah bagaimana suatu tempat itu harusnya hujan, harusnya tidak hujan-hujan. Itu tidak pernah kita melihat di bumi. Mesti ada sisi keadilan. Tuhan menurunkan hujan di sana, kadang berhenti, kadang hujan. Ini kalau kita mikir-mikir logika, bisa tidak ini tanpa ada yang ngatur? Tidak mungkin. Akhirnya kita tafakur gitu, subhanallah. Duduk, padahal kita sambil duduk, Pak. Tidak sambil ngaji, nggak sambil zikir, sambil duduk aja di depan rumah sambil ngapain gitu. La ilaha illallah. Nah, itu. Jadi spontanitas lisan kita ngomong apa? La ilaha illallah. Spontan saja ngomong dari sisi persaksian. Itu ya zikir. Dan itu adalah hakikat zikir. Yang menjadikan lama-lama kondisi ahwal hati kita terbiasa. Awalnya kita masih hambar. Kita nyebut, oh ini ciptaan Tuhan, masih hambar saja, belum ada keterikatan rasa. Oh ini dinding ini Allah ciptakan karena Allah yang ciptakan tanah. Masih berusaha untuk ya nakar-nakar pikiran, hati belum nyambung. Tapi dengan proses yang lama, ditambah ada guru, ditambah dia sudah ikut berbaiat thariqah, maka ini menjadi satu wasilah besar untuk sampai ke arah satu persaksian yang betul-betul persaksian yang seperti Pak RT tadi sebutkan. Awalnya kita ngomong ini ciptaan Tuhan, langit, sebatas ini Pak, sebatas tahu, tapi belum menjadi pesaksi. Tahu belum tentu pesaksi. Ingat ini, tahu belum tentu pesaksi. Seperti contoh yang kita sebutkan apa? Di Simpang Rimbo ada kecelakaan yang meninggal mahasiswa, naik motor berdua boncengan, meninggal kedua-duanya. Kita bisa tidak dipanggil di pengadilan sebagai saksi yang di sini? Bisa tidak? Bisa. Kita tahu. Tahu. Tapi dijadikan saksi tidak? Tidak. Artinya apa? Yang tahu belum tentu dia bersaksi. Yang tahu langit ini ciptaan Tuhan belum tentu dia bersaksi bahwa langit itu ciptaan Tuhan, sampai dia betul-betul masuk ke alam rasa, betul-betul ini ciptaan Tuhan. Tidak ada lagi yang lain, sampai dia lama bertafakur. Jadi menurut saya Pak RT, proses yang Pak RT tanya itu butuh proses bertafakur yang lama.
Karena ngarah kepada ma'rifatullah itu jalan utamanya tafakur. Bener ini. Coba sekarang kita gunakan kecerdasan yang Allah berikan ini, mentafakuri, mentadaburi apa itu ciptaan Tuhan. Sampai betul-betul rasa kita ini, seluruh tubuh ini merasa itu. Sampai bahkan kita merasa tubuh kita ini tidak punya kendali. Saya tuh pernah merasa dalam satu ibadah memang tidak bisa betul dengan kuasa kita. Memang ketika merasa itu betul, Tuhanlah yang mudahkan. Alhamdulillah, dengan dalam satu kondisi Tuhan uji dengan begini, akhirnya betul merasa ya Tuhan, memang Engkau yang punya kemampuan untuk izinkan kami bisa ibadah. Bahkan melafalkan namamu Allahu Akbar itu saja Tuhan yang izinkan. Sampai pada saat itu Tuhan berikan paham begitu, Pak. Makanya Nabi Muhammad tuh, Pak, sallallahu alaihi wasallam, imamu ahlil ma'rifah, imamnya ahli ma'rifat Nabi Muhammad, imam ahlil abidin, imamnya ahli ibadah Nabi Muhammad SAW. Itu coba tengok ketika perang Uhud, apa yang terjadi pada perang Uhud? Rasulullah tersungkur, beliau masuk ke dalam satu lubang, akhirnya musuh dengan begitu mudah menikam. Saat itu Tolha membentangkan badannya begini. Rasulullah masuk ke lubang, beliau begini. Dari belakang kena panah, kena tombak Tolha, tapi tidak meninggal. Rasulullah katakan setelah perang itu, wajabat Tolha wajib masuk surga. Dan dalam saat kondisi sulit itu pamannya meninggal, Sayyidina Hamzah meninggal di perang Uhud. Makanya beliau itu asadullah, ya, singa Allah. Beliau itu adalah Sayyid Syuhada Uhud, ya, penghulu dari para syahidnya perang Uhud itu Sayyidina Hamzah, paman Nabi yang mulia. Saat terjadi begitu, pamannya meninggal, sahabatnya banyak yang terpukul mundur, 70 sahabat meninggal perang Uhud. Nabi Muhammad banyak yang luka. Saat kondisi gitu ditawari malaikat, apa katanya, kalau ada satu saja yang mengalir darahmu ke tanah, demi Allah akan kuhabisi mereka, kata malaikat. Nabi Muhammad dengar, Nabi Muhammad bergegas, darahnya cepat dilap supaya jangan sampai jatuh ke tanah. Dalam kondisi pamannya meninggal, dalam kondisi sahabatnya banyak yang mati, dalam kondisi umat Islam sedang terpukul. Pertanyaannya adalah, kok bisa Nabi Muhammad begitu? Ya ini, ya mungkin tafakur saya saja, Pak. Tidak tahu ini benar apa saja, cuman saya yakin ini benar. Kenapa Rasulullah bisa begitu? Karena beliau tidak memandang ini makhluk, dipandangnya itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan yang menciptakan segala perbuatan. Termasuk memang sudah jatahnya Sayyidina Hamzah meninggal saat itu. Dan ini adalah proses pendidikan Allah yang Allah berikan kepada umatnya, kepada hambanya. Melihat satu syuhud, satu persaksian itu, mudah Nabi Muhammad untuk mendoakan baik. Ampuni umatku, mereka belum paham. Kok bisa Nabi Muhammad begitu? Karena beliau melihat persaksian itu tadi. Ya, imamnya ahli syuhud Nabi Muhammad, imam ahli musyahadah, ahli pesaksi itu ya Nabi Muhammad. Melihat yang gerakkan panah itu kok sampai nikam Sayyidina Hamzah itu, ya beliau melihat sisi hakikat itu. Makanya kita melihat itu bukan pada hal yang baik saja, pada hal buruk saja kita harus memandang begitu. Nah, Nabi Muhammad mudah bisa maafin, bisa Nabi Muhammad, ya Allah dalam kondisi genting ampuni umatku, mereka tidak tahu. Sempat-sempatnya enggak begitu, Pak. Kalau kita laju lah. Kenapa? Kita tidak sedang menatap Allah saat itu. Kita sedang memandang nafsu diriku sedang diinjak. Kita memandangnya dari sisi itu. Ya tak? Makanya susah kita untuk seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lain, ceritanya lain. Sebenarnya tujuan ahli makrifat itu ke situ sebenarnya. Bahkan Syekh Ramadan Buti pernah menyampaikan begini. Tidak ada orang makrifat itu kecuali dalam wahdatus syuhud, satu persaksian itulah. Yang disebut makrifat itu bukan dia yang banyak ibadah, bukan. Dia yang mampu menatap Allah dalam setiap ahwal kejadian, lalu dia saksikan Allah dalam setiap kejadian.
bertransaksi, berperilaku, berinteraksi dengan makhluk secara batin dengan hakikat dan secara zahir dengan syariat. Jadi bukan artinya orang makrifat itu dia pernah ketemu Tuhan ngobrol berdua, enggak Pak. Saya ketemu sama Tuhan, kamu lah jadi makrifat sama Tuhan, enggak Pak. Dia yang mengetahui ini proses bagaimana awal penciptaan dirinya, bagaimana nanti dirinya akan kembali, siapa dirinya, dia adalah hamba Tuhan. Setiap ahwal yang terjadi tidak mungkin kalau terjadi sendiri. Nah, di kitab Tauhid itu Pak, Imam Sanusi itu termasuk imam yang dalam masalah akidah itu yang paling ekstrim, ngeri. Saya tuh merinding kalau melihat pendapat Imam Sanusi, tapi menjadi satu jadi penyemangat buat kita. Apa kata Imam Sanusi? Orang yang dalam tauhidnya masih taklid itu nggak diterima. Taklid itu apa Pak? Imannya ngikut. Itu tadi tahu tapi nggak bersaksi. Tahu Allah itu ada tapi nggak pernah bersaksi atas adanya Tuhan. Belum pernah betul-betul hatinya menyaksikan betul Allah tuh harus ada. Itu nggak pernah. Cuman tahu saja. Dari mana tahu? Ya guru saya dulu ngajarin gitu. Ditanya, Allah ada? Ada. Buktinya apa? Ya pokoknya ada lah. Kok tahu dari mana? Tadi dulu guru ngaji ngomong Allah ada. Allah wujud, Allah kidam. Allah itu kidam, tak berawal. Bener. Yakin. Buktinya apa? Ya pokoknya guru dulu ngomong Allah itu kidam, tak berawal sudah. Ini kata Imam Sanusi belum cukup dikatakan mukmin. Ngeri tak Pak? Ngeri tak kira-kira kalau kayak gini cerita ya Pak? Ya Allah. Makanya saya bilang ke anak-anak santri, Bang, ngaji tauhid ini bukan tugas santri, tugas orang yang beriman kepada Allah. Karena dia diciptakan Tuhan, diutus tuh dia diuji untuk supaya bisakah mengenal Tuhan dalam ujian ini. Makanya harusnya orang tuh kalau misalnya tahu betapa pentingnya belajar tauhid, betapa pentingnya belajar tasawuf, itu harus walaupun harus merangkak datang Pak, demi menjalankan visi kehidupan yang agung ini, mengenal Tuhan. Sama-sama ini pertanyaan hakikat dari tasawuf itu sendiri, wahdatus syuhud, melihat Allah dalam setiap ahwal kejadian. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan, ini ngaji tauhid Pak ya sekalian ya, karena tasawuf itu juga tauhid, berkaitan dengan sifat wahdaniyat. Apa makna wahdaniyat? Tunggal, esa. Yang dimaksud tunggal mungkin orang berpikir, ya ngapo kok bisa ngomong orang, karena dulu saya mikirnya gitu. Yang saya pikir bagaimana yang dimaksud Allah tunggal itu ya zatnya Tuhan saja yang tunggal, tidak ada yang sama kayak Tuhan, itu saja. Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah yang satu. Itu aja, sebatas itu yang saya kenal tentang wahdaniyat. Ternyata sudah belajar tentang wahdaniyat, yang esa itu bukan Allahnya saja tapi perbuatannya juga esa. Apa maksudnya? Tidak ada yang punya perbuatan kecuali perbuatan Allah. Makanya yang ditanya Pak Eder itu adalah tentang wahdaniyat juga, tentang esa juga. Esa apa? Esanya Tuhan dari perbuatan yang lain. Tidak ada yang lain punya perbuatan. Yang ada tuh kayak punya perbuatan, hakikatnya tidak punya perbuatan. Yang ada tuh anggapan kalau kita punya perbuatan, hakikatnya kita tidak punya perbuatan. Kita mengakui bahwa ini terjadi karena ini, itu sebenarnya sudah tidak mentauhidkan Tuhan loh. Ini jujur ya, kita bilang bahwa yang ngilangin rasa kantuk kopi itu sebenarnya sudah tidak bertauhid. Tidak bertauhid bahwa ada perbuatan lain selain Allah. Apa itu? Ya kopi, ya makanan, ya obat, ya kerja, ya apa sajalah. Sebenarnya tidak bertauhid. Karena kita tidak mentauhidkan Tuhan dari sisi perbuatannya. Kita cuma mentauhidkan Tuhan dari sisi zatnya, dirinya Allah, tapi tidak pada sisi perbuatannya. Coba kita renungin.
Makanya ini butuh proses. Makanya mulailah malam ini kita ambil janji atas diri kita, waktu kita, bahwa kita mulai masuk ke proses diri pengenalan kepada Tuhan. Mulai tafakur, mulai mikir langit bumi ini. Tengok bagaimana Tuhan tuh ngajarin kita dari Quran tuh sisi itulah Pak. Tengok dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Tidakkah mereka melihat bagaimana bumi dibentangkan, bagaimana langit bisa diangkat tanpa tiang? Itu dalam Al-Quran semua. Bagaimana onta bisa diciptakan. Selama ini kita nengok onta ya onta sudah, makhluk hidup, dia lahir dari emaknya, sebatas itu kita pikir. Nengok ayam ya ayam netas, ya wajarlah netas diangkremin sama emaknya, sama induknya. Sebatas itu saja pikiran kita Pak. Coba merenung lagi, pikir-pikir. Bisa ya, dia diciptakan tidak belajar, tiba-tiba bisa ngangkremin. Belajar di sekolah mana gitu? Coba pikir, Tuhan yang menaruh rasa itu, yang menaruh pemahaman itu. Kalau tercipta sendiri tidak mungkin seindah itu tercipta. Ada namanya makhluk namanya ayam. Mulai kita pikir, air kok bisa ada, oksigen di bumi kok bisa ada, manusia perutnya dengan begitu indah susunan-susunannya kok bisa ada. Nah, coba kita merenungkan bareng-bareng Pak. Jangan mau iman kita diperselisihkan. Kata Imam Sanusi apa? Masih belum dipercaya keimanannya Pak. Mau tak keimanan kita masih diperselisihkan? Kalau bisa jangan. Kalau urusan masalah ibadah sunnah kita antara diterima dan tidak, ya mungkin oke-oke saja lah. Tapi kalau sudah pokoknya iman ini dipermasalahkan, ya kita harus agak ya gercep lah untuk memahami tentang kekurangan kita. Bisa dipahami kira-kira ya Pak RT ya. Jadi yang Pak RT tanyakan memang yang dimaksud wahdatus syuhud adalah saat ketika seseorang yang pertama memulai tahapan tafakur, itu saja dulu. Masalah nanti apa yang dirasakan setiap orang beda-beda Pak. Yang penting tafakur saja dulu, nanti Allah akan kasih paham, rasanya lain-lain, tidak bisa juga diungkapkan. Sehingga sampai kita tuh, dia ngerasain sama dah ya kayak saya, sampai orang tuh mikir begitu nanti. Artinya seseorang tuh sudah melewati tahap tafakur kalau sampai nanya begitu. Dia sudah tafakur, lalu sudah tafakur dia punya rasa. Apakah sama ya yang beliau rasakan yang kayak saya rasakan? Nah, gitu. Akhirnya ada pertanyaan begitu. Karena nanti setiap orang nanti beda-beda rasa persaksiannya. Yang penting mulai dulu tafakurnya, mikirnya tentang keagungan Tuhan. Ini mulai dulu. Selebihnya rasa itu akan Allah berikan, pasti tidak akan sama. Karena rasa itu sesuatu yang abstrak, yang nggak bisa diceritakan, nggak bisa digambarkan. Contoh, kopi ini pahit. Kayak mana pahit? Saya tidak yakin pahit yang saya rasakan yang kayak Bapak rasakan. Saya tidak yakin Pak. Dari mana saya tahu Bapak rasa saya ini kayak rasa Bapak? Ini kopi tidak ada gulanya ya, tak minum semua. Rasanya apa? Pahit. Coba siapa Mas Rian minum. Ketika Mas, di sini boleh Mas minum. Yang ini. Coba Mas Rian minum. Coba ke sini. Ketika nanti Mas Rian ngomong gini, baik. Pertanyaannya adalah, apakah yakin rasanya Mas Rian sama kayak yang saya rasakan? Kalau ngomong yakin, dari mana kamu tahu kalau yakin? Padahal kamu nggak merasakan yang saya rasakan. Rasa itu nggak bisa diceritakan. Makanya tadi Pak RT ingin bertanya sebenarnya tentang rasa itu. Ya nggak bisa. Ya tinggal tafakur saja, renungkan saja selama mungkin, seasik mungkin, sampai pada satu titik kita menemukan sisi keindahan dalam tafakur. Selebihnya nikmatilah rasa itu. Tidak bisa kita ceritakan ke orang lain juga tidak akan paham saat kita ceritakan. Kita cuma bisa ngomong kopi ini pahit, kita cuma ngomong kopi ini manis. Selebihnya rasa itu tidak bisa diceritakan. Gitu Pak RT ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, apa bapak-bapak dan ibu-ibu, apa masih ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ahli ibadah masuk surga dengan rahmatnya Allah. Pertanyaannya, aku pernah dengar di TikTok. Lewat. Allah itu merindukan seorang pendosa yang ingin bertobat daripada ahli ibadah yang sombong. Mohon pencerahannya Ustaz itu, Wei. Dikit nak jawab. Dikit, Ben. Jawabannya dikit dulu nih. Tadi kan pertanyaan panjang ya. Sebenarnya ini dijawab sama Ibnu Athaillah. Dalam hikmah, cuma belum sampai kita ke hikmah itu. Apa kata Ibnu Athaillah? Ma'siyatun awrathat dhullan wa inkisaran khairun min ibadatin awrasat izzan wa istikbar. Maksiat yang mewarisi rasa kehinaan. Maksiat yang mewarisi rasa kehinaan dan rasa hati yang sangat begitu rendah. Itu lebih baik daripada ibadah yang mewarisi kesombongan. Ibnu Athaillah ini. Jadi sebenarnya jawabannya simpel saja, Pak. Kenapa lebih baik pelaku maksiat, Allah lebih merindukan pelaku maksiat daripada ibadah yang sombong? Karena tidak ada pelaku maksiat lalu dia menyesali atas dosanya kecuali dia telah datang kepada pintunya Allah. Dan tidak ada orang yang ibadah lalu mewarisi rasa sombong kecuali dia telah jauh dari rahmat Allah. Harusnya kan kita mikir nih, ibadah harusnya mendekatkan, benar. Tapi setelah ibadah mewarisi rasa sombong, itu menjauhkan. Setelah melakukan maksiat, yang diwarisi adalah rasa kehinaan diri. Ini mendatangkan rahmat Tuhan. Bisa dipahami? Orang kalau habis ibadah ini, kalau orang ini nggak berilmu, kalau nggak ngaji, itu tadi Pak bahayanya Pak. Saya nggak ini suci. Kalau mati Israel siap. Oke. Siapnya pokoknya. Ditanya mungkar nakir, oke, amal saya lah banyak. Hah? Kenapa? Ibadah yang dilakukan mewarisi rasa kesombongan, kemuliaan. Ini bahaya. Dan banyak ahli ibadah yang begitu. Ingat ahli ibadah. Ahli ibadah itu kadang-kadang dia banyak ibadahnya, tapi dia tidak kenal Tuhannya. Begitu warisannya nanti. Banyak. Nah, kalau itu kan belum tahu Pak. Orang siapa tahu kebelet WC. Jadi sebenarnya itu adalah rasa hati, bukan perilaku. Jadi kita bisa nengok, oh orangnya habis sholat lari sombong, enggak, kita enggak, karena sombong itu adalah sifat hati. Kita tidak bisa menakar dengan apa yang dilakukan secara zahir, tidak bisa. Sama kayak orang sedekah di hadapan orang ramai, itu riya, siapa bilang? Riya itu amalan hati. Tidak bisa kita takar. Ada orang diam-diam tapi riya, ada orang terang-terangan tapi ikhlas. Sebaliknya ada juga, ada yang terang-terangan riyanya memang. Ada yang sembunyi ikhlas. Ya semuanya itu kan perkara hati. Nah, sombong itu perkara hati. Ibadah perasaan bangga, perasaan suci. Ini habis maksiat nyesel, minta ampun, nyesel atas dosa yang dia lakukan. Ternyata itu pintu rahmat dari Allah. Ada orang pelaku maksiat Pak, dan ini pernah saya ceritakan nih, cerita Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pelaku maksiat, saking banyaknya dosa, saking banyaknya berbuat keji, bukan hanya merugikan diri sendiri, karena maksiat itu merugikan diri sendiri, dia merugikan banyak orang. Sampai pas dia meninggal, orang sekampung tuh buang dia Pak. Sejahat apa orang yang meninggal itu kok sampai orang kampung tuh buang? Jenazah itu nggak diurus.
nggak disolatkan, nggak dimandikan, nggak dikubur, dibuang aja ke tong sampah. Ada orang sejahat itu Pak. Sejahat-jahat orang di kampung kita tetap diurus enggak Pak? Ini ada di zaman Nabi Musa, ada orang jahat nggak diurus meninggalnya. Setelah dia meninggal dibuang ke tong sampah. Allah kasih wahyu kepada Nabi Musa. Musa, tolong urus jenazah itu. Si Fulan bin Fulan rumahnya, kampungnya di sini, datang ke sana. Datang ke sana Musa. Nah, nyari di kampung itu. Mana si Fulan bin Fulan? Sudah kami buang Musa. Nah, sudah kami buang ke tong sampah. Dan Musa datang dan melihat, kok kayak gini? Padahal Allah suruh datang, suruh menyolatkan, suruh memandikan. Tapi kok begini? Orang-orang cerita bahwa dia gini. Akhirnya Nabi Musa ini ada perasaan pengen tahu. Mengadu ke Tuhan, ya Allah, benar ya Allah ini yang kau suruh untuk saya mandikan? Benar, itu dia orangnya. Orang-orang benar kalau dia ini orang jahat, orang ini. Benar juga yang orang bilang dia ini memang orang jahat, orang bejat, pelaku dosa, pelaku maksiat, benar, tidak salah. Cuma sebelum mati dia taubat. Orang lain tidak ngerti kalau dia taubat. Orang taunya dia dosa. Taubat kan rahasia antara hamba dan Tuhan. Kadang dia nggak sempat ngomong astagfirullah, tapi perasaan hati yang tersambung kepada Tuhan dengan pengakuan-pengakuan itu disebut taubat juga Pak. Jadi dia nggak ngomong istighfar taubatnya, nggak astagfirullah, enggak. Dia cuma ngomong saat ketika sakaratul maut, dekat-dekat kematian, belum sakaratul maut. Dia ngomong, ya Allah, jika Engkau mengampunkan dosaku, maka nabi, para wali pasti senang saya diampuni. Tapi seandainya Engkau tidak mengampuni dosaku, pasti syaitan senang, karena saya akan menjadi temannya di neraka. Ya Allah, pasti Engkau lebih suka dan bahagia melihat para wali dan para nabi berbahagia ketimbang Engkau melihat iblis berbahagia. Ampunilah dosaku ya Allah. Mati diampuni dosa, jadi wali pula. Belum berbuat apapun tentang ibadah, baru taubat, meninggal jadi wali. Kenapa? Dosanya mewarisi rasa penghinaan diri sehingga sampai bisa sehebat itu dia berdoa. Ini kalau nggak bisa doa seindah ini Pak. Kalau nggak betul-betul hatinya merasa betul-betul pendosa, muncul sendiri bahasa-bahasa indah tuh muncul sendiri Pak. Orang tuh kalau sudah merasa dia akan muncul bahasa sendiri. Nggak pakai bahasa lain, bahasa hati sendiri yang akan muncul, dan itu indah. Ada sesuatu yang tidak kita rasa, biasanya sulit kita ungkapkan, benar Pak? Biasa terasa hambar. Tapi ketika ada satu ungkapan-ungkapan indah, lalu ternyata itu masuk juga ke dalam kalbu, itu ada sisi arti yang ngomong pun merasakan. Dia merasakan kehinaan diri, merasakan dirinya pendosa, dirinya salah, dirinya maksiat. Perasaan itu mendorong dia untuk bermunajat. Akhirnya dia munajat dengan bahasa indah tadi Pak, karena betul merasa hina diri di hadapan Tuhan, betul merasa salah di hadapan Tuhan. Akhirnya taubat, akhirnya jadi wali. Akhirnya Allah katakan, wahai Musa, sampaikan ke orang-orang situ, siapa yang ikut nyolatkan, yang ikut memandikan, yang ikut mengkafani, dia akan dapat syafaat orang tersebut. Bukan cuma dia orang yang diampuni, tapi Allah angkat jadi wali. Bukan hanya jadi wali, tapi mensyafaati siapapun yang ikut ngurus jenazahnya. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat Pak. Gara-gara dosa yang selama ini dilakukan, akhirnya mendorong dirinya untuk mengakui siapa dirinya sebagai betul-betul pendosa. Bisa kayak gitu. Dan ada orang yang ahli ibadah, yaitu tadi karena nggak terdidik dengan didikan tasawuf, terlalu nggak ngerti dengan ilmu ruhani, akhirnya apa? Ibadah yang dia punya, ilmu yang dia punya, menjerumuskan dirinya jauh dari Tuhan. Banyak itu kasusnya. Dalam hadis, kisah nanti Allah menghadapkan, ada orang kaya, ada orang mujahid, ada orang alim. Ini tiga orang ini diceritakan dalam hadis sahih. Yang pertama orang alim. Wahai hambaku, apa yang kau buat dengan ilmu yang aku berikan? Aku buat untuk mensyiarkan agamamu ya Allah. Aku buat ilmu ini untuk menegakkan agamamu. Bohong kata Tuhan. Engkau alim, engkau pintar, aku beri ilmu, tapi supaya orang nganggap engkau alim.
engkau niatnya supaya engkau dipuja dan dipuji, orang sudah memuji engkau, engkau sudah dapat apa yang engkau harapkan. Pergilah dengan apa yang mereka puji ke dalam neraka. Maksudnya aku, ya orang alim. Lalu datang lagi Mujahid, wahai Mujahid, apa yang kau buat dengan kekuatan yang aku berikan? Aku berjuang dalam agama, aku berperang melawan orang gini. Karenamu ya Allah. Bohong. Engkau Mujahid berjihad supaya orang bilang engkau adalah orang keren, supaya orang-orang bilang bahwa engkau adalah orang pahlawan yang dianggap pahlawan. Orang sudah bilang kau pahlawan, sudah. Kau sudah dapat kan? Nah, pergilah ke neraka dengan anggapan orang. Sudah dapat tujuan. Pergilah ke neraka lagi. Lalu yang terakhir orang yang berinfak. Apa yang kau buat terhadap harta yang aku berikan? Aku berikan ini supaya agamamu gini. Apa kata Allah? Bohong. Allah ngerti rahasia hati. Bohong. Engkau berinfak supaya orang-orang mengatakan engkau adalah orang dermawan, dan orang sudah anggap itu. Pergilah engkau dengan anggapan orang ke dalam neraka. Sudah selesai cerita, Pak. Jadi orang yang maksiat mewarisi rasa hina, mewarisi rasa pendosa, itu baik. Dan ibadah yang mewarisi rasa sombong itu musibah. Yang baik bagaimana? Ibadah tapi tak pernah merasa diri baik dan suci. Ibadah semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, tapi selalulah merasa diri kita sebagai pelaku pendosa. Tak ada lagi di atas muka bumi ini orang yang paling lebih buruk dari kita. Tidak ada lagi di atas muka yang lebih jelek dari kita. Padahal ibadah terus, Pak. Padahal tahajud terus. Tapi setiap saat dia selalu merasa tak ada yang lebih buruk dari dirinya. Bisa dipahami, Pak? Jadi jangan salah paham ya. Mas, kalau kayak gitu saya milih maksiat lah. Sengaja pas lagi maksiatnya pengen kayak niru yang tadi, belum sempat taubat niru lah mati duluan, Pak. Kata Tuhan, kau meremehkan, kata Allah, tidak bisa, tidak sama kayak cerita Bani Israel itu. Hah? Mati dulu.